melihat hiasan-hiasan di lemari dan di dinding. Banyak sekali tengkorak kepala manusia yang dihiasi dengan lampu-lampu merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita Kang Ajo Cekas. Kali ini Kang Ajo akan bercerita tentang kisah nyata yang diberikan oleh Bapak Ade. Penasaran? Ikuti ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya begini. Pada waktu tahun antara 1962 sampai 1964, saya masih berumur antara kurang lebih 20 tahunan. Dan saya alhamdulillah diterima menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang berpangkat Kopral, dan ditempatkan di Batalion Kujang yang berada di Garut. Aku di bagian peralatan dan angkutan di Kodam. Kujang yaitu masih dalam naungan Kostrad, Komando Strategi Angkatan Darat. Pada waktu itu saya ditugaskan menjadi supir dari ajudan komandan Batalion Kujang yang berada di Garut. Komandan saya sebut saja namanya Pak Edi. Saya menghadap Pak Edi dan Pak Edi pun mengajak saya untuk bermain ke rumahnya, karena memang tidak begitu jauh dari markas Batalion Kujang di Garut. Pertama sampai, saya lihat rumahnya dari luar biasa-biasa saja, tapi ketika masuk ke dalam mulai terasa aura yang sangat menakutkan karena ruangannya gelap. Dan ketika saya melihat hiasan-hiasan di lemari dan di dinding, banyak sekali tengkorak kepala manusia yang dihiasi dengan lampu-lampu merah. Saya sempat heran, apakah itu memang benar tengkorak manusia atau cuman hanya hiasan saja. Saya sempat merinding melihat semua itu. Dan saya tiba-tiba terkejut ketika Pak Edi bertanya, "Dek, oh siap Dan, kamu tahu nggak ini tengkorak siapa?" Saya sedikit bingung dan kemudian, "Maaf Dan, saya tidak tahu." "Perlu kamu tahu ya Dek ya, ini adalah tengkorak dari gerombolan DITII yang telah membantai keluarga saya, termasuk anak dan istri." Nah, Pak Edi adalah salah satu pemimpin dalam misi untuk pembubaran atau penumpasan daripada gerombolan itu. Saya setiap hari berkeliling untuk menjaga keamanan dari gangguan gerombolan DITII dari desa satu ke desa lainnya. Tapi
suatu hari saya mendengar suatu berita yang sangat menyedihkan dan mengejutkan saya, karena rumah saya didatangi oleh gerombolan-gerombolan itu. Keluarga saya dibunuh, anak istri saya pun dibunuh. Saya merasa hancur. Saya merasa dendam kepada gerombolan-gerombolan itu, kata Pak Edi. Dan semenjak itu Pak Edi terus memburu gerombolan-gerombolan yang ada atau bersembunyi di atas gunung. Setiap ada yang tertangkap, kemudian dibawa ke markas. TII pun tak tinggal diam. Mereka selalu melakukan perlawanan. Akhirnya di kedua belah pihak pun banyak menimbulkan korban. Korban-korban yang meninggal dari gerombolan tersebut kemudian dikuburkan, tetapi tengkoraknya sama Pak Edi dibawa ke rumahnya. Kemudian tengkorak-tengkorak itu dijadikan hiasan karena bentuk daripada balas dendam Pak Edi terhadap gerombolan-gerombolan itu yang telah membunuh keluarganya. Pernah suatu hari saya menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Ketika saya diajak sama Pak Edi untuk menjemput seorang perempuan. Mungkin perempuan itu tertarik sama Pak Edi karena memang Pak Edi orangnya ganteng. Waktu sampai di sana, perempuan itu pun masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan yang sepi, saya menyaksikan dari kaca yang ada di dalam mobil, si wanita itu manja-manja kepada Pak Edi dan tidur di pangkuan Pak Edi. Tetapi Pak Edi membekap mulut daripada wanita itu. Dan kemudian dia menggiris leher daripada wanita itu sampai meninggal. Saya sempat takut dan ngeri melihatnya. Dan Pak Edi pun bertanya, ini wanita adalah keluarga dari DI yang telah membunuh keluarga saya. Makanya saya bunuh juga. Kata Pak Edi begitu. Saya memang sempat shock melihatnya. Semenjak itu banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar. Pada waktu malam, saya sedang berpatroli bersama teman saya mengelilingi gunung tempat persembunyian gerombolan. Dan di suatu bukit dekat ladang, suasana terasa sepi. Sayup-sayup terdengar suara anjing melolong. Angin berhembus begitu kencang. Saya dan teman saya sempat merinding. Ada apa ini? Dan ketika beberapa meter kemudian, saya melihat ada seorang wanita berpakaian kebaya, memakai payung. Saya juga heran kenapa malam-malam memakai payung. Pada waktu itu, waktu sudah menunjukkan jam 12:30 malam. Saya pikir mungkin wanita itu kemalaman dan saya akan menepi untuk mengizinkan dia menumpang di mobil saya, karena dia melambai-lambaikan seakan-akan dia menyetop mobil saya. Tetapi teman saya yang di pinggir, dia berteriak-teriak, jangan dek, jangan dek, jangan dek, jangan cepat, terus, jangan berhenti dek, jangan berhenti. Saya gugup,
Saya terus melaju tanpa melihat perempuan itu. Saya melihat perempuan itu dari spion. Dia menyeringai, dan seringainya itu sangat menakutkan sekali. Saya bertanya, kenapa kamu tadi melarang? Astagfirullahaladzim. Tadi saya melihat dia itu mengangkang, tidak menapak tanah. Makanya saya melarang kamu berhenti. Dia bukan orang. Dia bukan orang, Dek. Dia mungkin hantu. Begitu kejadian yang menimpa saya. Dan kejadian-kejadian lainnya sering kami bicarakan di dalam asrama. Ada yang namanya Pak Asep, masih teman. Dia orangnya tidak percaya. Wah, mana ada hantu? Saya tidak takut sama hantu. Panas ini hantu. Begitu kata Pak Asep. Suatu hari kami dengan beberapa teman termasuk Pak Asep ditugaskan untuk ke daerah Pangandaran. Sepanjang perjalanan kami mengobrol, dan setelah sampai kami singgah dulu di laut. Kami melihat pemandangan yang indah dan angin yang meniup dari laut itu. Tiba-tiba Asep pun berbicara. Katanya Laut Kidul itu ada Nyi Roro Kidul ya? Mana coba Nyi Roro Kidulnya? Nih saya tunggingin nih. Setelah berkata begitu, Pak Asep kemudian membelakangi laut dan menungging dan berteriak-teriak, "Hei, Nyi Roro Kidul, sini nih. Aku nggak takut. Saya nggak takut. Sini." Beberapa kali. Memang pada saat itu tidak terjadi suatu kejadian apapun. Karena kami takut, akhirnya kami mengajak untuk pergi saja melanjutkan perjalanan menuju ke markas yang berada di Pangandaran. Setelah sampai di sana, urusan pun selesai. Tetapi saya ketika akan pulang, mobil saya monggok. Saya bingung. Padahal laporan memang harus saya sampaikan kepada komandan saya. Dan saya pun kemudian ngobrol, yang keputusannya Asep dan beberapa teman akan menyusul untuk memperbaiki dulu. Akhirnya saya pergi berangkat duluan untuk menuju ke daerah Garut. Sampainya di Garut, saya dikejutkan dengan berita bahwa mobil yang ditumpangi Asep pada waktu itu dalam perjalanan pulang masuk ke jurang. Padahal menurut cerita yang berada di Pangandaran, setelah beberapa menit saya pergi, mungkin cukup lama saya pergi, mobil itu hidup lagi dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian Asep dengan temannya pulang. Tetapi dalam perjalanan mungkin remnya blong, akhirnya dia masuk ke jurang dan Asep pun meninggal. Tetapi teman-teman saya yang lainnya meskipun celaka atau terluka tidak meninggal. Begitu. Kejadian yang lain juga sering terjadi. Saya mendengar dari beberapa warga yang berada di daerah Ciamis, itu katanya suka diganggu dengan yang namanya makhluk disebut onom. Onom itu adalah makhluk siluman yang memang berhidup berdampingan dengan manusia. Katanya kalau ada hajatan, orang-orang yang hajat suka menyediakan sate daging mentah, karena mereka selalu hadir mendatangi rumah. Tapi mereka tidak mengganggu. Cuman ciri-cirinya hidung dan mulut mereka seperti ada belahan kayak harimau. Nah, itu. Ada lagi cerita ketika melakukan patroli lagi
pada waktu itu malam sekitar jam 11. Memang pada zaman itu masih sepi ya. Kami melakukan patroli sebanyak 3 orang kalau nggak salah. Tiba-tiba di pinggir jalan itu ada seorang laki-laki yang jongkok ya, memakai baju serba hitam dan memakai seperti ini ya, namanya apa, ikat kepala ya, kalau di bahasa Sunda disebut memakai ikat kepala barang semplak gitu, kayak jawara gitu ya. Nah, dia ingin menyetop gitu, tapi teman saya bilang jangan dibawa, terus aja, jangan dibawa, itu bukan manusia, itu itu aden-aden. Aden itu adalah sama seperti siluman gitu ya. Kadang-kadang dia suka mendatangi penduduk setempat untuk meminta api ya, nggak tahu itu tujuannya apa yang meminta api. Cuman pengalaman yang sering terjadi ya pada waktu itu masih mengingatkan saya ya pada kejadian itu, suka dan dukanya gitu waktu saya lagi atau masih menjadi tentara gitu ya, waktu penumpasan gerombolan TI gitu ya. Ya begitulah ceritanya.